Oke, sip. Halo teman-teman. Jadi Faris di sini ya. Eh, Sekarang kita pengen ngebahas sih gimana caranya untuk jadi front end engineer ya. Dan gimana caranya kita mulai. Nah, tapi di sini tuh lebih menekankan untuk ke front end ya, karena base-nya aku front end. Dan mungkin sebagai perkenalan dulu, kenalin aku Faris dan aku sekarang eh, sedang bekerja dan lagi main-main lah di salah satu startup di Bandung yang bergerak di bidang finance gitu. Nah, kali ini aku mau nge-share aja sih terkait dulu gimana caranya aku start gitu ya, jadi programmer, terus hal-hal apa aja sih yang harus sebenarnya dipelajari gitu ketika mulai untuk jadi programmer gitu. Nah, oke, kita mulai dulu dari base kita ya. Contoh, kita adalah seorang yang kecil ya, maksudnya kita ibaratin bahwa ya kita tuh belum belum ada skill. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakuin sih di stage ini gitu. Nah, sebenarnya yang pasti kita Bismillah dulu ya. Kita Bismillah dulu gitu. Artinya kita gantungin semua ke yang di atas gitu ya. Nah, terus tentu doa itu penting, tapi ikhtiarnya tuh mana gitu kan. Doa tanpa ikhtiar juga sangat-sangat uh, kontradiktif gitu. Nah, setelah itu yang harus lu lakuin adalah belajar Git gitu. Jadi Git ini adalah materi paling dasar, tools paling dasar uh, yang harus lu pelajarin gitu untuk belajar Git. Kenapa? Git ini penting karena ini tuh nanti bakal masuk ke dalam life cycle, bukan yang utama, tapi biasanya adalah hal yang paling fundamental gitu untuk dipakai sehari-hari. Ini tuh Git untuk ngatur kayak perubahan lu, chance lu, kayak misalkan nih, ketika ada dua programmer, misalkan programmer A di sini ya, terus ada programmer B di sini, lalu dia tuh mengerjakan suatu hal yang sama gitu. Di sini anggap aja aplikasi ya, app misalkan. Nah, gimana caranya supaya chance perubahan dari sini dan perubahan dari sini tuh ke commit ke app, atau perubahannya itu ketangkep gitu di app. Nah, salah satunya adalah yang nge-cover itu adalah Git di sini. Jadi dia bakal masuk ke Git dulu gitu. Ke Git dulu untuk nge-manage atau ngatur nih chance dari si A, dari si B supaya masuk ke app. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini nggak pakai Git ya otomatis ya salah satunya adalah copy paste gitu. Kita nunggu developer A gitu selesai kerjanya, terus baru kita paste B, dan ini text time sih gitu. Nah, itu kira-kira gitu ya. Kita sekel saja. Nah, kalau di mana belajarnya sebenarnya ada banyak materi ya. Sisanya tergantung di apa namanya, tergantung selera kalian gitu. Tapi kalau aku saranin itu ada di programmer Unpas gitu. Unpas, jadi di sini harusnya kalau kalian Indonesia dan apa namanya udah cukup familiar gitu ya dengan programmer Unpas, jadi harusnya belajar gitu tidak susah gitu. Dan saran gue yang perlu dipelajarin adalah nggak perlu semuanya dulu, tapi cukup uh, commit itu apa, terus stage itu apa, unstage itu apa, terus pull, terus rebase, sama push commit. Nah, sebenarnya cukup ini aja sih yang harus dipelajarin di awal gitu. Sisanya mah nanti sambil jalan aja gitu. Nah, terus yang kedua itu yang perlu pelajarin adalah
belajar yang namanya itu sudah jelas fundamentalnya front end. Nah, fundamental front end itu apa gitu? Sebenarnya fundamental front end itu ada 3 sebenarnya. Cuma 3. Yang pertama itu sebenarnya lu harus belajar HTML. Yang kedua CSS. Yang ketiga itu JS. Nah, JS ini turunannya banyak. Ada framework, ada library, terus ya ada apa namanya, logic lah yang berhubungan sama JS gitu. Nah, sebenarnya yang ini kedua ini tuh low. Maksud low di sini adalah apa namanya, tidak terlalu sulit sebenarnya dan tidak terlalu luas gitu. Walaupun luas juga pasti baliknya ke itu aja gitu. Dan di JS ini yang lumayan luas karena ini ketika lu belajar satu framework itu nggak bisa jadi konsepnya berbeda-beda gitu antar satu framework dan framework lain. Gue contohin adalah antara React dan Vue. Nah, React dan Vue ini adalah sebuah library untuk mempermudah kamu ketika ngebangun sebuah website atau sebuah komponen kalau gue bilang di sini ya. Nah, React ini punya konsep yang berbeda dengan Vue gitu. Nanti kita bahas deh. Tapi intinya lo tuh belajar JavaScript tidak bisa 1-2 doang gitu. Tapi mesti belajar keseluruhan dan dibanding lo belajar dan mengingat gitu ya. Ini JavaScript, ini bla 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 gitu. Kayak cuma belajar satu bahasa. Gue saranin untuk lo coba-coba gitu. Ketika lo udah coba React, coba juga Vue untuk tahu konsepnya aja gitu. Nah, terus yang paling utama adalah konsep, belajar konsep gitu. Jangan belajar fundamental kayak for loop, terus variable, terus condition, terus array. Nah, ini penting juga. Cuma yang paling penting adalah konsepnya. Contoh, misalkan for loop tuh konsepnya seperti apa sih? Oh, for loop tuh untuk perulangan gitu. Dia tuh konsep di JavaScript tuh kayak gimana sih for loop gitu. Gimana dia bisa berhenti, kapan dia bisa di skip, kapan dia menjadi unlimited gitu. Nah, kayak gitu-gitu karena itu bakal ngebantu kamu ketika mengalami masalah gitu. Gitu ya. Kebayang di sini. Nah, di situ kalau belajarnya sebenarnya banyak ya. Ada ya balik lagi sih ke program Rumpas gitu. Gue saranin lu sering-sering buka YouTube program Rumpas dan channel YouTube lainnya. Sebenarnya nggak harus satu channel ya, bahkan banyak gitu untuk apa namanya, untuk belajar kayak gini gitu ya, untuk belajar kayak gini. Nah, cuma ya itu balik lagi ke selera lu ya. Apakah lu seneng belajar senang belajar untuk baca atau lewat video atau lewat suara, itu dibalikin ke masing-masing orang gitu karena beda-beda. Nah, ini lu bisa lihat aja referensinya di sini. Nah, yang kelima adalah yang cara gue ya ketika gue belajar itu adalah hacky. Maksudnya coba temuin cara belajar lu yang paling cepat. Nah, bagi gue yang paling cepat adalah gue nggak perlu belajar HTML terlalu dalam. Gue nggak perlu belajar bukan konsep apa, fundamental atau basic HTML kayak input, terus kayak label, terus kayak i atau tag italic gitu. Nah, tapi yang gue lakuin adalah gue buka cheat sheet gitu. Gue buka cheat sheet itu, dan ketika gue junior itu gue sebatas paham dan tahu konsep HTML, dan gue lihat cheat sheetnya tuh kayak gimana sih. Misalkan tag i ini tuh buat apa gitu, dan itu sangat memudahin gitu. Ibaratnya ini kamus gitu cheat sheet tuh. Nah, ini lu Google aja kalau cheat sheet mah, cari aja di Google gitu, cheat sheet HTML atau cheat sheet CSS itu banyak kok gitu. Nah, dari situ tinggal lu improve ketika lu buat aplikasi ini harusnya pakai tag apa sih? Atau kalau lu nggak jelas lu buka video atau nanya di Stack Overflow
atau yang paling terbaru gitu, lu coba buka ChatGPT gitu. Itu sangat ngebantu dan ngeboosting lu untuk cepat belajar gitu, karena pada dasarnya ini tuh bakal nempel ketika lu pakai terus-terusan gitu, nggak bakal nempel ketika lu belajar seharian udah beres materinya nih, nggak bakal gitu. Tapi emang itu bakal uh, nempel ke kepala lu ketika lu emang pakai gitu itu seharian. Nah, yang keempat ini. Keempat adalah lu perlu yang namanya mindset problem solver. Nah, ini gue jelasin, ini seru nih. Orang biasanya tuh terjebak dengan perfeksionis dan aturan. Gue tulis dan aturan. Kenapa? Karena biasanya dia tuh, misal gue punya variabel kayak gini, terus terus nah, untuk junior sorry, ini kayaknya pakai string ya. Ini let, ini var, ini once. Nah, umumnya yang gue temuin ketika apalagi yang baru-baru nih, kayak baru lulus kuliah terus baru belajar ABCD, itu tuh terlalu terpaku dengan apa yang dia tahu. Contoh misalkan ini harusnya var tuh kayak gini sih, ini harusnya let tuh kayak gini gitu, kayaknya variabel ini harusnya pakai let sih bukan cons gitu, harusnya ini pakai cons sih bukan let. Dan yang kayak gitu-gitu sih yang harus dihindari gitu. Sebisa mungkin hindari ketika kita sendiri ada di posisi tidak tahu gitu. Ketika kita tidak tahu, usahakan kita mencari tahu gitu, bukan malah mendebat ini harusnya pakai cons sih, ini harusnya pakai ini harusnya huruf huruf gede gitu, apalagi yang sepele-sepele kayak gitu ya. Coba dihindari yang kayak gitu, tapi fokus kepada ini buat apa gitu, why sih, kenapa lu buat kayak gini gitu, kenapa sih lu pakai let, kenapa lu pakai var, kenapa lu cons gitu. Itu yang paling benar sih menurut gua gitu. Jadi yang gue saranin adalah cari tahu sebelum menjudge gitu. Karena apalagi ya ketika lu ketika lu itu ada di posisi tidak tahu gitu dan masih junior gitu, apalagi ya, mending cari tahu dulu, ini buat apa sih kak, jangan-jangan gue salah, jangan-jangan gue belum dewa nih gitu, apalagi yang dijudge gitu lebih senior gitu daripada lu gitu. Dan ketika lu udah nemu alasannya ya, dan ketika ini menurut lu tidak, bukan menurut lu, dan ketika lu finding dan lu dapet kesimpulan bahwa ini tidak benar ya, lu bisa koreksi gitu di situ gitu intinya. Tapi ya istilahnya jangan coding buta gitu di situ. Dan yang kedua adalah product over coding ya, atau technical. Nah, pada dasarnya tuh kita itu ngoding tuh untuk buat produk, bukan kita buat produk untuk coding gitu. Jadi hal yang harus diutamakan adalah ya kita bikin sesuatu dulu gitu, apa namanya, buat sesuatu baru sempurnain gitu. Misal hal yang paling sering gue temuin di dunia profesional, orang tuh terlalu memikirkan best practice ya, dibanding cross product. Contoh misalkan lu buat kalkulator nih, lu pakai teknologi yang paling baru kayak React gitu ya, yang paling baru, terus lu mau nerapin unit testing, regression testing, terus ini penulisannya harus kayak gini gitu.
Sementara waktu untuk develop itu cuma 1 minggu, bahkan bukan 1 minggu lah, 3 hari lah. Nah, kalau gue bukan anti best practice ya, kalau misalkan dalam waktu 3 hari itu lu bisa nerapin dua ini, lakuin gitu. Best practice-nya dapat, terus good ghost produknya juga dapat. Nah, tapi ketika lu tidak bisa uh, apa namanya dapetin ghost product dan best practice dalam waktu 3 hari, ya udah lakuin apa yang lu emang bisa. Misalkan lu cuma bisa ghost productnya dulu, ya udah ghost productnya dulu, habis itu lanjut ke best practice-nya kayak gitu. Jadi iteratif gitu, nggak usah disatuin di awal gitu, karena gini, best practice itu tergantung kondisi gitu. Dalam artinya best practice itu adalah praktis yang paling terbaik kan, praktis terbaik yang bisa lu lakuin. Tapi ketika lu dalam 3 hari apa namanya tidak mendapatkan goals produk, ya itu bukan best practice lagi, malah bad practice gitu. Karena ya goalsnya itu produk gitu, kalkulator, goalsnya itu bukan best practice as teknikal gitu. Gitu sih yang harus lo dalemin gitu. Dan mindset problem solver ini biasanya concernnya sama waktu gitu. Kayak misalkan lu ada bug ini nih, wah ini ketika lu lihat tuh strukturnya berantakan, ABC ada masalah sana sini gitu. Nah, yang perlu lu lakuin tuh benar, itu benar, problem solvernya di situ benar. Cuma lu lihat dulu nih dampaknya kemana gitu, dan waktu untuk ngefix tuh berapa. Misalkan ini aplikasi dipakai oleh banyak orang gitu. Ketika lu ngefix atau ngebug atau ngefix bug itu butuh waktu 1 bulan misalkan untuk ngefix bug itu. Sementara bugsnya yang terjadi itu kecil gitu dan bisa di-solve sama lu gitu. Tapi ketika lu ngelihat, wah ini nggak best practice nih, ini harusnya nggak kayak gini, ini harusnya B, A, B, C, dan segala macam alasan ya. Ya di situ utamain dulu untuk nge-fix yang kecil-kecil dulu gitu sebelum ke gedenya gitu. Nah, dan ini tuh biasanya ada short term dan long term gitu. Dimana lu nge-fix shortnya supaya orang bisa pakai dulu, dan long term ya jangka panjang kita supaya agar nggak kejadian lagi gitu. Jadi ada dua metode untuk fix ini gitu. Yo, gitu. Jadi utamain lihat dulu kondisi sama dampaknya gitu ketika lu nge-fix sesuatu. Nah, dan utamain gitu jangan fokus ke best practice tapi fokus ke produk gitu. Kalau lu bisa bikin produk dengan Excel ya duit aja gitu, dengan cepat gitu. Dan balik lagi ya, konsen ini biasanya dengan waktu sih biasanya. Nah, yang ke terakhir ini gue nggak akan terlalu panjang. Ini adalah uh, ketika lu masih junior gitu, ibaratnya kan gini ya, perusahaan butuh seseorang atau ada requirement ya. Jadi perusahaan tuh ketika nge-hire ya perlu requirement gitu, perlu sesuatu ya fundamental gitu yang emang lu perlu. Dan itu ya dibuktiin biasanya sih pertama antara dari portofolio atau emang testing langsung gitu. Nah, kenapa gue jago ngoding gitu, gue punya cerita menarik nih. Jadi dulu itu ada gue nge-share sesuatu ya, dan ada yang bilang kayak gini, bang gue ini jago ngoding tapi gue belum punya portofolio gitu, perusahaan bisa nggak ya nerima gue gitu. Oke men. Itu kontradiktif, maksudnya untuk perusahaan ngevalidasi lu itu berbakat ya dengan portofolio gitu.
dengan portofolio itu bisa ngeliatin seberapa bakat lu gitu, seberapa lihai lu dalam ngebuat website. Bahkan ketika gue lihat website nih kayak gini, itu gue bisa lihat uh, seorang engineer tuh kayak gimana codingnya gitu. Dan ya itu bakal kelihatan gitu di portofolio lu gitu, walaupun lu bilang lu jago, lu A B C D E F G, ya orang nggak bakal percaya gitu. Jadi hal yang paling utama adalah ya lu coba lu cari challenge, terus lu coba bikin portofolio gitu. Itu penting sih gitu, untuk apa namanya, untuk lu ngebangun trust gitu istilahnya, bangun trust sama uh, lawan bicara lu atau lawan calon perusahaan lu gitu. Itu penting sih. Dan saran gue adalah ya lu coba cari gitu ya di Google, misalkan kata kuncinya adalah challenge front end. Ini lu coba cari website gitu, salah satunya adalah front end mentor.io. Di situ dia banyak ngebahas soal challenge lah yang lu bisa kerjain gitu, dan itu yang bakal jadi uh, bahan bakar lu untuk ngelamar nih ke perusahaan gitu. Gitu. Nah, jadi serangkaian ini nih yang mungkin harus lu perhatiin gitu ketika lu mau masuk ke front end gitu. Nggak perlu terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Lu coba aja targetin misalkan 1 minggu atau 3 hari itu lu belajar Git, terus lu paham fundamental front end, terus lu paham mindset problem solver itu kayak gimana. Gampang tergantung, tapi ya mindsetin bahwa itu gampang gitu ya. Jangan, wah ini susah karena gue belum pernah belajar ABC deh. Jangan ya. Pelan-pelan aja, pelan. Fokus di satu dulu, nggak perlu fokus ke sini. Tapi at least lu dapat insight nih. Semisal di jalan ketika lu apa namanya dapat wejangan atau wangsit gitu. Oh ini kayaknya gue lebih senang di sini nih, atau gue lebih berbinar-binar gitu di sini. Itu ya lakuin aja gitu. Tapi jangan nyerah karena susah gitu. Tapi nyerahlah ketika lu mencari sesuatu yang lebih baik gitu. Itu uh, apa namanya, itu bagus gitu. Dan gue pernah denger nih satu quotes dari siapa sih, gue lupa sih, kayak dari film kartun atau Marvel gitu. Expect yang tidak di expect gitu. Jadi what is not expected gitu. Jadi raihlah atau ekspektasi apa yang tidak diekspektasikan gitu. Jadi ketika lu misalkan sebelumnya bukan front end gitu, lo berekspektasi bahwa wah kayaknya gue nggak bisa nih jadi front end. Nah, coba pakai mantra ini gitu, untuk kita harus meraih gitu apa yang tidak orang lain ekspektasikan dan diri kita sendiri. Oke, sip, paling gitu aja untuk materi gue kali ini. Bahkan bukan materi ya, bahkan introduction aja. Kalau misalkan ada yang butuh bantuan gue atau butuh mentoring, oh ya satu lagi, sorry ini terakhir, lu perlu mentor. Nah, lu perlu mentor sih dalam perjalanan ini. Lu perlu pembimbing dan mentor apa namanya, untuk raih hal ini gitu. Lu coba cari di perusahaan profesional, chat basa-basi aja nih, kak boleh nggak jadi mentor, atau lu bisa hubungin gue juga sih untuk jadi mentor lo. Tapi mungkin ya coba hubungin dulu aja, dan di kolom komentar ya kalau boleh. Kalau gitu paling gitu aja sih untuk materi gue kali ini. Thank you ya semuanya.